Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kebimbangan adalah salah satu faktor penghalang untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan selain dosa. Yakobus menulis begini saudara, dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, selama kita membiarkan kebimbangan menari-nari di hati dan pikiran, jangan pernah berharap bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan. Tuhan Yesus telah menegaskan kepada kita semua di dalam Markus pasalnya yang ke-11 ayat 23. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi saudara, bila kita ingin melihat dan mengalami perkara-perkara yang dahsyat dinyatakan di dalam hidup kita, jauhkan segala kebimbangan. Dan taruhlah selalu kata ya dalam hatimu. Amin. Karena dikatakan begini di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Itu di 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-20. Jadi saudara, kalau kita ingin melihat dan mau mengalami perkara-perkara yang dahsyat dinyatakan Allah dalam hidupmu, sekali lagi saya tegaskan, jauhkanlah segala kebimbangan. Dan taruhlah kata ya dalam hati kita. Masih ada orang Kristen yang menganggap bahwa janji-janji Tuhan itu bohong alias palsu. Karena mereka sudah sekian tahun lamanya mengikuti Tuhan, tapi hidupnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Nah, bagaimana dan mengapa janji-janji firman Tuhan tidak tergenapi dalam hidupnya? Jawabannya, karena dalam hati dan pikirannya selalu ada kebimbangan. Dan karena itu saudaraku yang kekasih, jika di dalam hati dan pikiran kita ada kata ya, maka janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Nah, kalau di dalam hati kita, dalam pikiran kita ada kata ya dan tidak, ya dan tidak sama sekali tidak dapat digabungkan, saudara. Sama seperti terang dan gelap, itu tidak bisa bersatu. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi di dalam hati dan pikiran kita untuk janji Allah harus selalu katakan ya. Nggak boleh kadang ya, tetapi kemudian tidak. Ada kebimbangan. Bila kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus yakin dan ini dia,
membayangkan bahwa kita sudah menerimanya. Sebab di dalam Markus pasal 11 ayat 24, di sana ditegaskan oleh Tuhan Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah, sekali lagi, kamu telah, sekali lagi ya, kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Pertanyaannya, mengapa demikian? Jawabannya, sebab di dalam Dia hanya ada ya. Amin. Dan Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal, masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Itu tertulis dalam Bilangan 23 ayat 19. Karena itu saudara, pegang kebenaran firman Tuhan ini dan percayalah bahwa cepat atau lambat janji Tuhan pasti digenapi. Dan saudara, janji Tuhan kepada kaum Israel itu yang baik, itu yang dipenuhi. Demikian juga janji Tuhan kepada kita, semua janji Tuhan yang baik, tidak ada yang tidak digenapi, semuanya digenapi. Amin. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Demikian dalam Mazmur 12 ayat 7. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan pernah ragu dengan janji-Mu. Dan kami akan selalu berkata ya atas janji yang baik yang Kau telah janjikan. Dan pasti itu akan digenapi dalam hidup kami. Dan waktu kami berdoa, kami percaya kami telah menerimanya. Maka Tuhan kerjakan dan memberikannya kepada kami. Tidak ada keraguan dan kami percaya sungguh-sungguh kepadamu. Berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network, di mana saja mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, yang kekurangan diberikan berkat melimpah, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.